Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Dan selamat datang di Sacil Podcast. Podcast yang seru dan menarik pastinya ya di podcast ini. Oh iya, ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu dong. Oke, perkenalkan, saya Syahira Handayani. Di kesempatan ini, saya bakal nemenin teman-teman untuk berbincang-bincang nih seputar Sacil. Pasti masih banyak yang belum tahu kan, Sacil itu gimana sih? Ada apa aja sih di Sacil itu? Dan ada organisasi apa aja gitu ya salah satunya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang organisasi di Sacil nih. Dan saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh seseorang yang berpengaruh juga nih di Sacil. Oke, kita langsung saja bergabung dengan Kang Sanditya Zufar Buwono. Assalamualaikum, selamat siang Kang. Waalaikumsalam Teh. Siang. Ya, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Semangat banget ya Kang ya. Semangat dengan semangat. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya Kang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di Sacil Podcast ini. Terima kasih juga nih udah diundang ke sini ya. Iya. Di podcast perdananya mungkin. Iya dong, ini pertama banget. Ya, spesial banget ini. Padahal Akang ini lagi sibuk-sibuknya ya Kang ya, kelas 12 banyak banget tugas ya nggak sih? Tugasnya ya lumayan lah ya. Bukan banyak lagi. Persiapan kita buat melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Iya benar-benar. Akang ini kan sebagai ketua OSIS ya Kang. Betul. Angkatan 33. Oke, angkatan 33 itu berarti tahun 2020-2021 ya Kang? Iya. Aku nih ketua OSIS periode 2020-2021. Sebenarnya udah lengser nih. Oh, udah lengser. Tapi baru angkat-angkat kemarin tuh lengsernya. Iya, bulan apa lama lah. Bulan kemarin lah, baru bulan lalu gitu. Oke, masih anget banget lah ya. Nah Kang, ini Kang, kalau orang-orang ya bertemu dengan seorang yang mengikuti organisasi itu pasti muncul sebuah pertanyaan nih. Kayak saya nih, ketemu Akang, muncul sebuah pertanyaan. Ini tuh kenapa sih Akang mau masuk organisasi? Kenapa Akang mau masuk OSIS Sacil ini gitu kan? Oke. Pertama kenapa ya mau masuk? Kayak organisasi itu udah mendarah daging aja gitu. Aduh, oke. Mendarah daging. Jadi aku tuh dari SD udah ikutan yang namanya OSIS ya. Mungkin, dari SD? Ya. Oh mantep banget itu. SD lain mungkin nggak ada yang namanya OSIS ya. Kalau iya, kita tuh, apaan tuh OSIS di SD gitu? Masa ada sih, nggak percaya gitu kan? Padahal ya emang beneran ada, walaupun cuma kita ngebarisin teman-teman kita buat upacara gitu ya di OSIS di SD itu. Ya gitulah, ikut-ikut aja, cuma bantu-bantu ngatur doang gitu. Kayak KM lah ya gitu ya. Gitulah, kita ngordinir teman-teman kita. Terus di SMP ya otomatis lah kayak lanjut lagi tuh, pengen lagi berorganisasi, ikut lagi OSIS. Dan ya sekarang di SMA pun ya pengen lagi aja gitu, suka aja gitu organisasi tuh, kayak seneng aja gitu lah. Ya berarti Akang ini udah kebilang aktif dari kecil lah ya Kang. Iya. Nah, kan Akang dari SD ya udah ikut organisasi OSIS gitu. Nah, sebelum SMA ini Akang udah berekspektasi nggak sih bahwa Akang tuh bakal menjadi seorang ketos gitu kan? Ya, oke. Sebelumnya kita flashback ke SMP nih ya. Iya. Sebenarnya emang orang tua aku tuh dukung banget gitu buat, ayolah, sok kamu maju jadi ketua OSIS tuh waktu SMP tuh gitu. Iya. Cuma yang bikin aku ragu waktu SMP tuh ya kayak pemilihan di SMP tuh kurang menarik lah buat aku pribadi. Jadi aku memutuskan sendiri buat udah nggak usah ikut nyalonin jadi ketua OSIS, cuma emang di SMP jadi anggota OSIS aja. Iya, jadi anggota pengurus OSIS aja. Dan di SMA nggak tahu kenapa nih emang tiba-tiba ya bulat lah gitu keputusan tuh. Baru masuk ke SMA pengen, aku harus harus jadi ketua OSIS nih gitu. Udah berekspektasi aja dari awal masuk, dari MPLS sudah ngelihat Akang Teteh yang pakai jas, pakai pin gitu ya, gitu kan. Lebih gagah lagi. Wah, itu makin memotivasi lagi kan buat ikut jadi pengurus OSIS dan jadi ketua OSIS gitu. Iya. Oke. Nah, sebelum jadi ketua OSIS ini kan mencalonkan dulu ya Kang ya. Iya betul. Dan terpilih lah gitu Akang menjadi ketos. Nah, kan ada kampanye tuh waktu mencalonkan itu tuh. Gimana sih cara Akang dalam kampanye itu untuk meyakinkan atau menarik perhatian teman-teman siswa-siswi dan guru-guru gitu, meyakinkan bahwa Akang itu bisa gitu jadi ketos Sacil ini? Ya, oke. Ya, pertama
kita tuh kan di angkatan corona ya, Iya, semuanya online. Bahkan kampanye pun lewat online gitu, lewat Instagram. Iya. Yang biasanya kampanye tuh langsung cara Ya, langsung ke di sekolah, kelas-kelas gitu ya kan, kita ya, ngomong seru. visi kita di depan orang banyak berkumpul. Cuma karena sekarang kita nggak bisa waktu itu nggak bisa sekolah tatap muka, Iya. jadi akhirnya diputuskanlah buat kampanye online lewat video. Di situ ya aku terinspirasi aja gitu, tiba-tiba ada inspirasi buat bikin videonya harus yang menarik nih gitu, harus yang beda dari Iya, dari yang lain kan. gitu ya. Walaupun emang calon-calon tersebut teman-teman aku juga, sahabat-sahabat aku juga, tapi ya kalau misalnya dalam menjalani OSIS ya kita tetap bersaing, tapi bersaingnya secara Sehat gitu ya, bersaing nah, secara ya. sehat. Tetap kita di calon OSIS ya kita emang bersaing, tapi di luar kita tetap bersahabat gitu. Nah di situ aku lihat sahabat-sahabat aku yang lain mungkin mereka nggak kepikiran nih kalau misalnya bikin videonya di sekolah gitu kan. Iya. Dan ya aku sendiri berpikir adalah aku bikin video di sekolah nih biar istilahnya lebih menarik perhatian warga-warga Sacil gitu. Ya aku bikin semenarik mungkin dengan sinematik dan lain sebagainya gitu. Cara bicara yang baik, pengambilan angle yang bagus gitu kan. Jadi di situ yang karena kita belum bertemu dengan apalagi dengan adik kelas gitu atau warga Sacil yang beberapa yang belum kenal di situ, tapi aku tetap meyakinkan bahwa aku tuh pantas gitu menjadi ketua OSIS ke mereka yang belum kenal aku sebelumnya gitu. Iya, ya karena bisa dilihat di Instagram ya Kang Iya, ya, video kampanyenya. Emang yang lain itu kan pada di rumah gitu ya. Akang sendiri wah menarik nih, ada dari gerbang saya sendiri lihat Kang. Oke. Waktu mencalonkan itu juga kan pasti membuat visi misi ya Kang. Betul. Nah, gimana sih cara atau langkah pertama Akang untuk mewujudkan visi misi yang Akang buat itu Kang? Oke. Gimana kita harus menciptakan sebuah visi misi dan bisa terlaksana itu? Pertama kita harus bisa lihat situasi kondisi di diri kita dan di sekitar kita, di lingkungan kita. Iya. Memang kita lihat nih kondisi sekarang tuh sedang seperti apa yang dibutuhkan oleh warga Sacil sekarang tuh. Yang waktu itu aku lihat karena Sacil nih Indonesia ini sedang mengalami pandemi kan, jadi semuanya serba online. Jadi ya di situ aku mencantumkan juga dengan berbagai kayak teknologi-teknologi terkini untuk belajar daring dan lain sebagainya, menggunakan teknologi visi misi yang bisa dilaksanakan secara online, bisa dilaksanakan secara daring itu berjalan lancar gitu. Dan kita lihat juga warga-warga Sacil lainnya bisa nggak sih bekerja sama mewujudkan visi misi yang aku buat ini. Dan aku lihat ya dari teman-teman aku sering ngobrol dengan anak yang ini, anak yang itu, siswa-siswi lain, adik kelas, kakak kelas gitu karena kan, bermacam-macam kan. Ya sering ngobrol juga gimana nih kalau misalnya ada kegiatan ini, gimana kalau misalnya ada program kerja ini. Mereka ada bilang iya bagus tuh gimana. Jadi terus aku ngobrol sama Saraka, sama Satpam dan lain sebagainya, penjaga parkir. Mendekati diri ya kan? Kan? Kita emang ya sebagai pemimpin itu kita bisa dekat dengan warga yang akan kita temui nanti, yang akan kita pimpin nanti gitu. Jadi harus mendekatkan diri kepada mereka ya. Jadi intinya kita harus bisa melihat gitu, pintar melihat situasi kondisi yang ada di lingkungan sekitar kita gitu, buat menciptakan visi misi itu. Oke ya, jadi buat teman-teman yang nanti mau mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan juga sudah terpilih, kalian harus pintar-pintar membuat visi misinya ya Kang ya. Tadi lihat dari situasi dan lihat juga dari anggota atau peserta warga yang akan kita ajak kerjasama gitu, bisa diajak kerjasama nggak gitu ya Kang. Nah Kang, Akang ini kan sibuk banget gitu ya orangnya. Iya. Kalau boleh tahu, Akang ikut organisasi apa aja ini Kang? Oke. Pertama, selain OSIS di sekolah, aku ikut juga pramuka ya. Karena emang dari SD itu kan ada pramuka. Di SMP pun lanjut pramuka sama gitu kayak OSIS ya, sama kayak OSIS. Dan di SMA pun ya alhamdulillah karena waktu itu aku punya prestasi di pramuka di SMP. Aku masuk ke Sacil tuh pakai jalur prestasi juga gitu. Mantep itu. Jadi ya emang harus melanjutkan juga di pramuka gitu kan. Pramuka itu salah satu organisasi terbesar juga di Indonesia gitu kan. Iya benar. Ya. Selain itu OSIS pramuka aku ikut Tarka juga di rumah. Itu kan organisasi CRT ya, CRW gitu. Iya. Komplek. Organisasi itu situ dan alhamdulillah dipercaya juga jadi wakil ketua Tarka di rumah. Ya. Selain organisasi 3 tersebut, aku ikut juga jadi anggota FOJB. Apa itu FOJB? Forum OSIS Jawa Barat. Jadi setiap pengurus OSIS di sekolah Jawa Barat itu
berhak buat ikut menjadi anggota Forum OSIS Jawa Barat itu, dan ya aku ikut serta juga di situ di kegiatan-kegiatannya. Memang sih karena keadaan seperti ini jadi kegiatan itu nggak terlalu banyak kayak sebelum-sebelumnya waktu tatap muka gitu. Iya. Oh, jadi yang boleh ikut FOJB itu hanya anggota-anggota OSIS di sekolahnya, atau yang bukan anggota OSIS juga boleh ikut kan? Yang berhak ikut itu yang menjadi pengurus OSIS sih, pengurus OSIS di sekolah-sekolah. Diutamakan gitu ya. Diutamakannya itu. Nah, tadi kan Akang ikut berbagai organisasi nih ya. Betul. Nah, belum juga ada banyak tugas kan ya, Akang juga kan sisa biasa betul. gitu ya kan. Nah, cara untuk membagi waktunya nih Kang, gimana Kang? Ya, pertama ya, cara membagi waktu, jujur emang sebetulnya agak sulit ya, kayak sering kayak capek nih gitu kan, ngeluh ke diri sendiri gitu, capek nih pengen rebahan aja lah gitu kan kepikirannya sebetulnya, cuma ya karena itu tadi kayak organisasi itu udah mendarah daging lah istilahnya gitu ya, kayak udah tertanam dalam diri aja organisasi itu, kayak ya udah gitu jalanin aja di organisasi ini gitu, walaupun emang jadi ketua OSIS itu cukup berat, tanggung jawabnya banyak tekanan dari sana sini, cuma di samping itu kita sebagai pelajar juga kan gitu harus memenuhi tanggung jawab di kelas juga gitu, kita harus ngerjain tugas, kita nilainya harus maksimalkan dengan bagus. Ya alhamdulillah selama di SMA masuk ke 5 besar terus ya. Oh ya, alhamdulillah, keren emang segala. Ya, bisa ya multi talent. Betul. Ya harus bisa gitu ya. Iya. Jadi organisasi itu bukan penghambat kita buat belajar deh, kayak benar. misalnya aku ikut OSIS nilai aku jadi jelek nih misalnya. Enggak juga ya, karena ya udah terbukti juga dari anggota pengurus aku juga pada bisa yang besar, termasuk Teh Syaira juga ya, pengurus. Oh iya. Pengurus OSIS juga Teh Syaira. Iya. Ya, dan yang lain-lainnya juga bisa gitu ya, bahwa kita sebagai pengurus organisasi itu gak mencerminkan yang bagus, mencerminkan yang bagus ya, gak menutup kemungkinan bahwa kita nggak bisa berprestasi juga di bidang akademiknya kayak gitu. Iya benar. Dan ya kita juga harus punya prioritas ya Kang, karena membagi-bagi waktu. Kayak misalnya nih buat teman-teman misalnya nggak ikut organisasi, tapi teman-teman tuh ngerasa sibuk, gimana sih cara ngebagi waktunya ya? Kita harus punya prioritas gitu ya. Prioritas Kang. yang misalnya sekarang tuh ada PR matematika, tapi besok tuh ada acara 17-an misalnya gitu. Kita sebagai pengurus OSIS mau mengadakan acara 17-an. Di samping itu kan kita punya anggota pengurus yang lain gitu kan, bisa tolong ya misalnya di handle dulu sebentar, aku mau ngerjain MTK dulu nih sebentar gitu, atau sambil ngerjain matematika sambil rapat lihat gitu ya, sambil rapat gitu kan, sambil ngerjain matematika. Jadi istilahnya itu pintar-pintar kita aja sih ya, pintar-pintar ya aku yakin sih semuanya pasti bisa gitu ya, sebetulnya kalau misalnya emang udah niat dalam diri ya pasti bisa gitu melakukannya, membagi waktu itu gitu. Jadi buat teman-teman juga, kalau tapi yang buat ikut organisasi bisa kayak gitu ya Kang. Kalau misalnya nggak ikut organisasi juga harus punya prioritas, misalnya kan banyak nih tugas tapi bingung mau ngerjain yang mana dulu saking banyaknya gitu ya kan. Banyak ya banget jadi gitu ya. Bisa kita lihat lah dari deadline-nya dulu yang paling dekat gitu ya Kang, daripada gitu ya. Bingung nih mau ngerjain yang mana, ya udahlah ngegabut aja. Cuma ngeluh aja gitu ya, ngomongnya gabut tapi nggak ngerjain gitu ya. Kalau gitu sih salah ya. Jadi kalau kita ngomongnya, aduh gabut nih mau ngapain, padahal tugas banyak gitu ya. Iya benar, scroll IG, scroll TikTok gitu ya. Emang harus niat dalam diri ya, tanamkan dalam diri juga bahwa semua yang kita jalani itu tanggung jawab kita gitu dalam kehidupan ini gitu. Iya. Nah, Kang ini kan berarti dari kelas 10 itu udah masuk keanggotaan OSIS ya Kang. Sampai kemarin. Nah, pasti banyak lah suka duka yang alami ini gitu. Apa aja kan kalau boleh tahu kan? Sukanya yang pasti kita tuh ketemu teman-teman baru nih di kelas 10, kita baru masuk kelas 10, ketemu teman-teman yang bisa dibilang jadi keluarga kedua gitu di sekolah ya, yang menghiasi, mewarnai gitu ya masa-masa SMA ini gitu. Mungkin yang sebenarnya kita nggak ada masalah tadinya gitu ya, kita masuk ke sini dikasih sebuah masalah, ya kita menyelesaikan bareng-bareng gitu. Ya mungkin itu sukanya tuh kita ambil maknanya gitu, bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini nih gitu, bisa istilahnya punya poin lebih lah gitu ya. Nah terus kita kayak main bareng lebih dekat, itu punya teman yang lebih dekat, keluarga kedua aja gitu, pokoknya kita kan curhat dan ya apapun itu lah, kayak kita tempat pulang tuh ke situ gitu, ke OSIS lagi kalau aku sendiri ya, aku pribadi. Jadi benar-benar jadi keluarga kedua lah gitu. Nah terus dukanya apa? Dukanya ya pasti kita mengorbankan waktu, pikiran, terus ya uang jajan kan? ya pokoknya
kita banyak mengorbankan lah ya sesuatu yang kita miliki gitu buat organisasi. Capek gitu kan, kesel iya, bener kadang kita debat nih sama pengurus gitu kan, sering aja ada perbedaan pendapat dalam organisasi kan biasa tuh ya. Terus kita ya macam-macam lah dari luar, dari adik kelas dan bahkan teman seangkatan yang kita dekat juga bisa menjadi pemicu permasalahan yang kita dapat gitu. Tapi ya itu semua dijalankan dengan ikhlas aja gitu, dengan hati ikhlas, dengan legowo lah gitu ya. Kita menjalankannya relax, enjoy gitu ya udah gitu. Let it flow gitu. Kan tadi banyak ya Kang suka duka yang Akang alami. Nah, yang sebanyak paling lagi sebetulnya cuma di jelasin satu mungkin bakal panjang gitu semuanya. Nggak cukup ya di sini. Yang paling berkesan banget Kang, yang paling Akang nggak bisa lupain lah gitu. Berkesan. Dari selama bersama 33 itu apa sih Kang? Sama OSIS 33 ya? Iya. Apa ya? Sebetulnya banyak ya. Mungkin yang paling berkesan tuh dapat gaji pertama istilahnya. Digaji kan? Waktu itu kelas 10 habis beres acara 17-an kalau nggak salah. Ingat ya? Habis acara 17-an itu dikasih nasi. Kasih nasi ya. Nasi itu nasi Padang ya. Itu paling enak ya kan? Kayak kita tuh bisa capek dikasih nasi Padang gitu. Wah, nikmat banget gitu ya. Itu tuh kayak nggak pernah lupa nasi Padang pertama di SMA Sacil ini gitu ya. Keinget terus lah gitu rasa nasi Padangnya gimana gitu. Ya istilahnya bukan rasa di lidahnya tapi kayak sensasinya tuh beda gitu dengan perjuangan kita. Bareng-bareng habis capek gitu. Iya betul. Kayak udah capek-capek kita dapat nasi Padang terus makan bareng-bareng gitu kan. Nikmat aja sih itu. Terus kayak ya kejadian-kejadian lucu. Kita lagi bakar-bakaran ini pas tahun baru gitu. Ini mah kejadian ya kita main. Terus kaki aku kena spiritus itu kan kebakar sampai waxing alami gitu loh, kakinya kebakar. Ya pokoknya lucu lah, banyak lah kejadian lucu yang nggak terlupakan sama keluarga OSIS 33 ini. Terus ya dukanya juga kayak kita kadang berantem gitu kan, tapi pasti ya. Di sela-sela berantem itu ya pasti nanti akhirnya bakal baikan lagi gitu, nggak akan berantem terus sampai terus-terusan berantem, enggak ya. Jadi ya itu sih yang nggak terlupakan, ya itu paling nasi Padang pertama ya. Emang enak banget sih itu kan. Nah, tapi buat teman-teman nih yang misalnya belum tahu apa sih tadi kan keluarga 33 ya maksudnya. OSIS 33 itu maksudnya yang sekarang kelas 12 ya Kang, angkatan 2020-2021, dan OSIS 34 itu yang sekarang sedang menjabat ya Kang ya. Kelas 11 berarti ya, 2021-2022. Nah kan menjadi seorang ketua ya, apalagi ketua di OSIS itu kan tanggung jawabnya sangat berat ya Kang. Iya, betul. Dan pasti aja tidak ada waktu yang kosong, pasti banyak kegiatannya gitu. Dan pasti juga di salah satu anggota kan kita masih perlu izin orang tua ya Kang ya. Nah, pasti ada orang tua yang yang protes gitu, yang kurang setuju dengan kegiatan tersebut. Nah, gimana Akang menanggapi orang tua tersebut Kang nih? Iya, banyak kayaknya, mungkin lebih banyak lagi kalau dari adik kelas aku sendiri. Jadi waktu itu kayak misalnya kita ada kegiatan nih apa, ada kegiatan di sekolah misalnya, ada kegiatan yang misalnya apa olahraga dan sebagainya misalnya, kegiatan bersama. Terus emang ada orang tua yang kurang setuju gitu dan protes, akhirnya kan protes langsung. Ya di situ kalau mungkin ini khususnya kalau buat yang orang tua di kelas, kita menjelaskan juga ke orang tuanya bahwa acara ini tuh apa sih, manfaatnya apa aja, terus kita melakukan di acara ini itu tuh apa aja. Jadi emang karena pandangan orang tua tuh kadang berbeda ya, jadi kita harus menjelaskannya secara detail lah buat ke orang tua, dijelaskan baik-baik. Dan kita juga nggak memaksakan kalau misalnya emang si anaknya ini nggak diizinkan sama orang tuanya, ya mangga silakan untuk tidak mengikuti kegiatan saja gitu. Terus kalau misalnya emang ada orang tua di angkatan aku sendiri misalnya kurang ada nanya-nanya nih atau protes gimana, di situ tugas sebagai ketua yang merangkul anggotanya ya, rangkul anggota di sini ya, bukan anggotanya aja tapi keluarganya juga kita rangkul, istilahnya kita pendekatan diri ke orang tuanya, ke kakaknya, ke siapanya, keluarga dia pribadi, kita jelaskan, kita misalnya main ke rumahnya, kita ngobrol-ngobrol nih sama orang tuanya, oh gini loh mam, ini om, tante gitu, kita jelasin kegiatannya kayak gimana, acaranya apa aja, sama sih kalau penjelasannya itu. Terus kita seringin ya kegiatan di rumahnya biar mereka orang tua tuh tahu gitu kan apa yang kita lakukan. Iya, nggak cuma main-main. Betul, nggak cuma main-main gitu ya, kita juga terus apa namanya, harus
bisa, jadi biar orang tua tuh percaya gitu ke kita tuh ngapain aja. Ya gitu sih kurang lebih ya. Iya. Oh iya Kang, dan di Sacil ini tuh kan terkenal akan budayanya ya Kang, Ya, betul, budaya betul, budaya Sacil. Sacil. Yang mana budaya kan pasti harus dilestarikan ya. Ya. Nah, sebenarnya apa saja sih budaya Sacil itu Kang? Oke, budaya Sacil itu yang pertama ada 5S. 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Iya. Nah, itu budaya itu emang wajib dilakukan ya. Iya. Kita misalnya, walaupun seangkatan kita tetap, misalnya gini apa, tegur kita kan sapa, senyum, ya. assalamualaikum, tetap ya, assalamualaikum tuh Iya. bukan ke kakak kelas aja, bukan ke guru, tapi kita sesama pun kita harus mengucapkan salam, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, yang terutama kita ke guru, terus ke penjaga parkir, caraka, ke satpam, Pokoknya dan ke semua sebagainya. gitu Pokoknya ya, warga Iya. Sacil bahkan budaya ini tuh bukan diperuntukkan di internal sekolah aja gitu, Mbak. Iya. Kenapa Sacil mengajarkan ini tuh? Supaya kita terbiasa kalau misalnya nanti kita di luar sana, kita membiasakan budaya ini gitu. Kita salam ke siapa aja, kita senyum ke siapa aja, Iya. sopan santun tetap dijaga gitu Iya, kan dimanapun kita berada. Ya itu makanya kenapa di Sacil tuh ada budaya 5S itu. Jadi emang harus dilaksanakan nih ke siapapun itu, ke seangkatan, ke adik Iya. kelas, ke kakak kelas, ke guru, terutama ke satpam dan warga Sacil lainnya, pokoknya staf TU sebagainya ya. Iya. Harus tetap mengucapkan salam. Terus yang kedua ada pemanggilan Akang Teteh nih. Oh iya, Akang Teteh. Ya betul, Akang Teteh. Buat ke Kakak orang kelas. yang lebih tua gitu ya, Iya. kakak kelas terutama mungkin yang biasa ketemu di sekolah kan Ditemui, karena kakak ya. kelas ya. Jadi kita membiasakan diri memanggil Akang Teteh. Kenapa? Karena kita sekolah yang daerahnya di Sunda gitu Sunda Kang? gitu ya, Jawa Iya. Barat ya, di Cileunyi. Bahwa kita harus membiasakan juga budaya Sundanya juga gitu. Jadi dengan penyebutan Akang Akang Teteh Teteh. gitu buat ke yang lebih tua, kakak Iya. kelas misalnya, atau walaupun bukan kakak kelas gitu, siapa ketemu alumni atau Iya. misalnya orang lain yang ada di sekolah tapi lebih tua dikit ya panggilnya Akang Teteh gitu ya. Kalau ke ibu bapak guru kan udah jelas ya, Iya, ibu bapak bapak, guru ibu. gitu. Ya gitu sih. Terus yang ketiga ada budaya pengucapan terima kasih nih. Terima kasih. Iya. Jarang banget didengar itu Ya. Kang. Ya, karena budaya terima kasih itu sebetulnya udah diajarkan kita sejak kecil bahkan ya. Iya, iya. Misalnya kita sama orang tua kita dikasih sama tetangga, misalnya dikasih jajanan, bilang apa sama orang tua gitu kan, makasih, gitu kan. Iya. Kita diajarin dari dulu nih. Iya. Nah, kenapa diajarin lagi, kita tanamkan lagi nih budaya ini di SMA Negeri 1 Cileunyi? Karena emang dibutuhkan gitu budaya ini, dan harus ini salah satu masuk ke sopan santun juga gitu kan. Iya, Kita iya. menghargai apa pemberian orang lain, Iya, kita benar. menghargai apresiasi orang lain. Kita harus mengucapkan terima kasih. Misalnya guru misalnya Habis belajar gitu ya habis di belajar kelas. nih, terus udah silahkan duduk, misalnya habis berdiri misalnya habis ngapain, terus silahkan duduk atau silahkan rilekskan badan misalnya, Iya, kata guru tuh. Nah itu tuh jangan kita langsung aja rileks, gak bilang apa-apa gitu kan, atau langsung duduknya apalagi nggak sopan, duduknya Iya, iya. angkat kaki misalnya atau apa. Nah itu apalagi ya. Nah makanya kita budayakan buat terima kasih misalnya, silakan duduk kata guru tuh, terima kasih bu gitu. Nah itu udah harus dibiasakan. Sebenarnya Akang Tetehnya ngingetin misalnya barangnya jatuh apa gitu ya. Makasih teh. Terima kasih ya. teh gitu ya. Jadi Iya. udah dibiasakan budaya terima kasih gitu. Itu salah satu sopan santun juga. Salah satu rasa saling menghargai gitu ya, Iya, sama kita mengucapkan terima kasih kayak gitu. Iya. Nah itu 3 budaya itu emang yang Harus dilestarikan dan ya Kang. Jangan ditanamkan sampai gitu ya, hilang ke seluruh warga Sacil gitu ya. Terutama siswa-siswa SMA Negeri 1 Cileunyi yang emang harus selalu menjaga sopan santunnya kepada sesama dan yang lain, terutama yang lebih tua gitu. Iya. Nah buat kelas 10 kan udah dikasih tahu juga waktu PLS Iya, kan ya betul. Kang, budaya-budaya Sacil lah. Jangan lupa 5S-nya, terima kasihnya, dan manggilnya Akang Teteh Iya. ya. Karena Biar budaya akrab itu juga gitu ya, Iya. Akang Teteh. Budaya itu kan harus dilestarikan ya, jangan sampai punah lah gitu Iya, ya betul, Kang betul. ya. Nah Kang, tadi dari cerita-cerita pengalaman yang Iya. udah Akang ceritain di podcast ini tuh, ada nggak, mungkin ada Kang motivasi yang ingin Akang berikan kepada teman-teman supaya mengikuti organisasi juga nih Kang? Oke. Motivasinya yang pertama tuh yang aku rasain bahwa masuk organisasi itu kita melatih diri sendiri ya buat supaya kita lebih disiplin, Iya. supaya kita lebih tepat waktu ya dalam Iya, kita iya. lebih menghargai waktu, kita bisa
memecahkan masalah dengan solusi terbaik gitu kan. Kita diskusi dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita buat memecahkan masalah. Mungkin itu nilai plus ya, nilai lebih dari yang mengikuti organisasi, bahwa mungkin yang orang lain yang tidak mengikuti organisasi tidak bisa merasakan hal ini gitu di organisasi. Cuma emang yang dirasakan berbeda lah gitu, yang menambah pengalaman. Ya, pengalaman tuh benar-benar menambah banget gitu dan bermanfaat buat kehidupan pribadi kita gitu. Terutama misalnya kita agak malas ngobrol sama orang tua misalnya, terus kita ikut organisasi nih, jadi sering ngobrol ke orang tua, jadi sharing-sharing. Terus kita diajarkan juga kayak budaya-budaya tadi kan di Sacil nih, jadi lebih tertanam lagi budayanya. Kita implementasikan ke kehidupan kita, bahkan bukan di dalam sekolah saja, tapi di luar sekolah gitu. Kita membagi ilmu-ilmu yang ada di organisasi ini buat ke keluar sekolah gitu, ke eksternal sekolah gitu. Jadi benar-benar bermanfaat lah gitu organisasi ini. Jadi teman-teman, apalagi kelas 10 nih, ayo yang kita masuk organisasi. Banyak ya di Sacil itu organisasinya ya Kang. Ada OSIS, MPK, ada eskul juga banyak banget ya Kang ya di Sacil itu. Bukan cuman buang-buang waktu gitu ya, tapi bermanfaat emang, walaupun misalnya nggak sekarang rasanya, pasti nanti tuh kerasa manfaatnya gitu ya. Walaupun misalnya kita gak merasakan sekarang gitu ya, tapi pasti nanti terasa lah gitu ininya. Ya ada juga hal-hal kecil yang udah emang terasa sekarang juga gitu, manfaat dari organisasi ini tuh apa aja gitu. Iya pasti ya. Nah Kang, nih ini nih yang masih pada belum paham nih Kak. Jadi sebenarnya siapa sih anggota OSIS itu dan siapa pengurus OSIS itu Kak? Oke, ya bener ya, ini masih suka ada yang banyak salah paham ya. Iya bener Kak. Kalau misalnya suruh di kelas tuh siapa yang anggota OSIS gitu, yang ngacung itu bukan semua gitu kan. Padahal anggota OSIS ini seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Cileunyi dari mulai kelas 10 sampai kelas 12 itu semuanya anggota OSIS. Nah, yang mana sih yang pengurus OSIS tuh? Nah, pengurus OSIS itu ya saya dan teman-teman saya yang lain yang dipercaya menjadi pengurus OSIS gitu. Nah, jadi kita di sini sekolah di SMA itu semuanya yang anggota OSIS, dan kalian kan semua juga pakai seragam yang di sininya OSIS kan? Benar. Itu tuh menandakan bahwa kita semua anggota organisasi siswa intrasekolah gitu kan. Nah, tapi siapa yang pengurus OSIS ya kami yang dari sebagai ketua, dari ketua sampai lainnya gitu. Nah itu yang dipercaya menjadi pengurus OSIS, itu perbedaannya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum paham, jadi kalian juga anggota anggota di OSIS Sacil ini. Misalnya nggak ikut pengurus OSIS tapi kalian di ekskul gitu, tetap kan anggota OSIS gitu. Iya benar. Dan sekaligus pengurus di ekskul tersebut gitu ya pengurus Kang. ekskul tersebut. Oke Kang. Terakhir nih Kang, ada nggak pesan yang ingin Akang sampaikan untuk OSIS 33 dan 34 nih Kang? Oke. Pertama ya buat OSIS 33 yang udah lengser bareng-bareng, semangat buat nanti ujian-ujian lainnya, terus persiapan SBM, SNM, buat ke perguruan tinggi, semangat terus mencapai cita-cita yang diinginkan, ke perguruan tinggi yang diinginkan, semoga semuanya tercapai ya. Ya amin. Dengan targetnya masing-masing semua tercapai, yang kelas 12 sekarang, buat kelas 12 semuanya juga, terus buat OSIS 34 yang udah melanjutkan aku nih, jadi penerus OSIS dari sebelumnya, semoga bisa menjalankan amanah dengan baik, dengan ikhlas menjalankan semua tantangan yang ada di OSIS ini, terus bisa merangkul warga SMA Negeri 1 Cileunyi dengan baik juga, jadi bisa bekerja sama lah ya, menjadi Sacil yang lebih maju, lebih baik lagi gitu. Ya terus buat semuanya nih kelas 10, kelas 12 ya supaya lebih menanamkan juga budaya SMA Negeri 1 Cileunyi, menanamkan juga tanggung jawab yang kita miliki gitu. Pokoknya harus semangat terus buat kedepannya. Semoga kita semua menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, juga agama. Ya cukup sekian ya mungkin pesan-pesannya. Oke, jadi untuk OSIS 33 ya semangat ngambisnya, dan untuk OSIS 34 semangat juga dalam menjabatnya, pasti ada rintangan-rintangan. Betul. Ya kan. Rintangannya banyak banget.
Kayak gak kerasa nih Kang, kita udah berapa menit nih ngobrol-ngobrol, saking asiknya. Kayaknya baru mulai pembicaraan tadi gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kang. terima kasih juga. Iya, udah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Akang ini. Abis ini mau kemana lagi nih Kang? Ada urusan lah ya. Oke, Kerjaan yang harus sibuk dikerjakan. lah ya Kang. Terima kasih banyak ya Kang sekali lagi. Terima kasih juga Teh Syaira. Ya. Jangan kapok ya Kang. Siap. Oke, untuk teman-teman juga yang sedang menyaksikan Sacil Podcast ini, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan semoga bermanfaat. Amin, ya tadi amin, yang telah Kang Zufar sampaikan ya, banyak banget pengalaman-pengalamannya dan ada juga motivasinya. Jadi ayo teman-teman ikut organisasi karena nggak cuma buang-buang waktu, tapi ini pasti bermanfaat ya. Dan juga perlu diingat di Sacil itu ada budaya, jadi jangan sampai ditinggalkan ya. Budaya itu kan untuk dilestarikan. Oke. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila saya banyak kekurangan dan kesalahan. Dan juga teman-teman dimanapun dan kapanpun harus jaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatannya. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.